Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai sedikit curhat ya teman-teman, mengenai perjuangan untuk meraih kesembuhan atau keluar dari gangguan yang namanya anxiety dan psikosomatis ya. Nah, ini sedikit curhat ya, atau berbagi pengalaman ketika saya dulu istilahnya berjuang untuk mencapai kesembuhan dari GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah teman-teman, waktu itu ketika kita mau mencapai kesembuhan, tidak bisa dipungkiri ya, saya juga dulu ketika saya sudah beraktivitas normal, sudah berangkat ke sekolah, sudah bisa bepergian jauh, tapi masih saja sering didatangi oleh yang namanya sensasi. Nah, yang namanya sensasi itu jadi istilahnya tidak tiba-tiba ketika kita sudah bisa beraktivitas, sudah bisa keluar rumah, 1 hari 2 hari besoknya semuanya hilang, berganti dengan kesembuhan yang normal kembali seperti dulu. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi yang saya rasakan dulu, saya juga sudah beraktivitas 1 tahun, kurang lebih 1 tahun sudah menjalankan aktivitas normal. Nah, kadang tiba-tiba muncul sensasi seperti contoh misalkan yang sering saya alami dulu, sering masuk angin, sangat mudah gitu ya, mudah untuk masuk angin. Kemudian juga sering sakit di ulu hati, kemudian seperti sensasi-sensasi keliengan, badan tidak nyaman, seluruh badan pegal, kemudian juga kaki berat, mau melangkah itu terasa pegal gitu ya. Nah, itu sering saya alami, dan banyak lagi istilahnya sensasi-sensasi yang lain yang berdatangan. Nah, kadang kita juga di fase-fase penyembuhan, seiring berjalannya waktu, kalau kita sudah mulai beraktivitas, sudah melakukan hal-hal yang memang dirasa menyenangkan untuk kita, nah sensasi yang muncul itu bisa kita lawan ya, istilahnya kita bisa berdampingan. Ketika ada sensasi muncul itu, kita sudah tidak panik lagi. Tapi kalau di awal-awal memang saya juga merasakan bertanya-tanya lagi gitu ya, kenapa muncul lagi, kenapa kok kelingan lagi. Kemudian juga ketika tiba-tiba misalkan saya lagi beraktivitas, lagi di depan banyak orang atau di depan siswa saya, tiba-tiba saya merasakan badan oleng, gemeteran. Nah itu kan di awal-awal saya juga bertanya-tanya, jadi mikir lagi, aduh kenapa kok gini lagi gitu ya, kapan mau sembuhnya. Nah gitu. Tapi kalau sering dipaksain kita berangkat ke sekolah, ya udah bismillah aja misalkan ya, besok berangkat lagi, aktivitas lagi. Nah itu seiring berjalannya waktu ya, sensasinya yang nyingkir karena kita bisa melawan ya. Beda dengan kalau kitanya dirasa-rasa. Kalau merasa-rasa ketika banyak sensasi bermunculan lagi, kan pengennya itu diam ya, berdasarkan pengalaman saya, pengennya itu diam, tidur aja, rebahan. Nah itu kan lebih enak, nggak terasa apa-apa, sensasinya nggak ada bermunculan. Nah tapi kalau kita pakai aktivitas, nah kadang kaki juga mau dipakai berjalan itu serasa kaku gitu ya. Nah tapi kalau kitanya paksain untuk aktivitas, untuk misalkan olahraga, sekedar olahraga ringan di depan rumah, ataupun misalkan kita jalan kaki kemana, ke tempat yang agak jauh, nah itu sedikit demi sedikit bisa mengurangi, bahkan sensasinya ya hilang, berubah dengan istilahnya berganti dengan kesembuhan. Jadi untuk teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi atau sudah merasakan kok saya itu sudah bisa beraktivitas tapi
masih ada mata buram misalkan, kemudian sakit kepala. Nah, itu jangan terlalu dihiraukan kalau memang kita istilahnya sudah periksa juga ya, kita dinyatakan tetap bahwa kita itu psikosomatis atau anxiety, atau kita juga bisa menyadari kalau kita ada sesuatu hal yang kita pikirkan, tentunya hal-hal yang negatif ya. Nah, itu pasti muncul di area tubuh kita ya. Jadi sakit di fisik ya, itu contohnya ya teman-teman. Jangan merasa takut lagi, jangan bertanya-tanya lagi untuk teman-teman yang sudah beraktivitas, sudah normal tapi masih merasakan banyak sensasi atau masih sering muncul sensasinya. Nah, itu fasenya memang seperti itu, tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami dari dulu memang seperti itu. Untuk mencapai kesembuhan itu fasenya memang naik turun ya. Hari ini kita baik, kita sembuh, kita normal ya, sudah enakan. Nah, tiba-tiba besok bangun tidur itu udah nggak nyaman, berasa keliengan atau badannya pegal-pegal atau apa. Jadi jangan khawatir, tetap lakukan aktivitas normal karena kita memang baik-baik saja. Jadi lakukan saja aktivitas yang normal, lawan semua sensasi yang muncul itu dengan ikhtiar kita tentunya ya. Kita selain ikhtiar dengan berolahraga, dengan bersosialisasi, tentunya dengan mengelola pola pikir kita, dan yang paling utama harus selalu menjaga pola 3P-nya, harus tetap konsisten ya. Jadi jangan istilahnya jangan kayaknya aku nggak bakalan sembuh deh. Nah, jangan kayak gitu, nanti alam bawah sadarnya menyimpan pikiran negatif itu, nanti nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau kita didatangi lagi sensasi, ya udah kita jalani aja, terima dan rasakan, sadari bahwa itu hanya sensasi dari anxiety dan psikosomatis ya teman-teman. Jadi jangan terbawa lagi ke suasana sensasi-sensasi yang muncul di tubuh. Jadi lebih baik kita alihkan saja, tetap beraktivitas, kemudian juga jaga pola pikirnya. Yang paling utama adalah jalankan 3P secara konsisten, yaitu meskipun sudah sembuh teman-teman, tetap saya juga sampai saat ini masih dan kedepannya akan tetap menjalankan pola 3P ya, karena itu memang proses kesembuhan saya dulu diawali dari itu. Jadi kalau mau sembuh, mau sehat, ya jalankan 3P-nya selamanya ya. Jadi itu pengalaman saya dulu ya. Barangkali ada yang sama, sudah beraktivitas normal tapi masih ada bermunculan sensasi lagi, misalkan udah berapa tahun, udah berapa bulan kok muncul lagi. Nah, itu sama, saya juga seperti itu. Jadi jalani saja, memang fasenya seperti itu. Untuk mau sembuh, benar-benar sembuh total, kembali hidup normal, itu tetap ada sensasi yang muncul gitu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, nanti kalau sudah bisa mengendalikan semuanya, rasa khawatir, pikiran negatif, nah itu nanti sensasinya hilang ya. Nah, itu teman-teman mengenai video kali ini, saya ceritanya hanya sebatas curhat saja ya, mengenai pengalaman saya dulu ketika sudah sembuh, masih sudah 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih masih ada sensasi yang bermunculan, tapi kita sudah melakukan aktivitas normal. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk teman-teman. Jangan berpikir lagi yang negatif, karena memang ketika kita didatangi sensasi-sensasi yang tidak nyaman, pasti pikiran negatifnya muncul lagi ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, itu hanya fase dimana kita mau mencapai kesembuhan yang benar-benar sembuh, kembali normal. Tapi ada tidak tiba-tiba semuanya hilang sensasinya ya, jadi masih ada yang bermunculan. Jadi intinya tetap jaga pola 3P-nya, jalankan aktivitasnya, kemudian juga ikhtiarnya selalu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman, meskipun saya sekedar berbagi pengalaman ya. Jadi jangan takut lagi, semoga menambah keyakinan teman-teman bahwa sakit ini tidak berbahaya, karena sudah banyak bukti teman-teman yang sudah pada sembuh. Selain saya, banyak juga yang lainnya ya sudah sembuh karena penyakit ini tidak berbahaya. Jadi bisa secepatnya keluar dari
yang namanya sakit atau gangguan GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, kemudian juga silahkan chat di kolom komentar, dan juga nyalakan tombol loncengnya biar nanti kalau saya bikin video yang baru, nanti muncul notifikasinya di handphone teman-teman ya. Nah, itu saja dulu teman-teman, semoga dapat membantu teman-teman atau bisa menjadi motivasi untuk menambah keyakinan teman-teman bahwa sakit ini bisa sembuh, bisa kembali normal ya. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.